Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang intervensi psikologi non-klinis. Asesmen melalui wawancara, observasi, dan psychological testing. Asesmen melalui wawancara serta observasi tidak memerlukan peralatan khusus dalam pelaksanaannya, tetapi tidak untuk psychological testing, di mana psychological testing atau tes psikologis memerlukan alat khusus yang terstandarisasi dalam pelaksanaannya. Dalam intervensi non-klinis, kita tidak akan mengungkapkan kepribadian dari individu, tetapi menghitung kemampuan kognitifnya yang konkret dan pasti karena sudah terukur oleh alat ukur tersebut. Tetapi tetap penting sebelum melakukan tes, perlu dilakukan observasi dan wawancara agar kita tahu alat tes mana yang akan digunakan. Ada beberapa alat tes yang digunakan antara lain. Yang pertama adalah alat tes Binet. Ditemukan oleh dua orang psikolog asal Prancis, Alfred Binet dan Theodore Simon. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan kelas khusus, yaitu untuk anak-anak dan bersifat dilakukan secara individual. Pada alat tes ini menghitung IQ dengan perbandingan antara mental age dan chronological age. Mental age adalah kemampuan mental yang dimiliki oleh seorang anak pada usia tertentu. Sedangkan chronological age adalah usia anak menurut ukuran kalender. Seseorang dikatakan normal atau rata-rata jika usia mentalnya hampir sama dengan usia kronologisnya. Basal adalah umur di mana testi dapat menjawab seluruh item pada suatu subtes atau mendapat skor plus tepat sebelum kelompok umur di mana kegagalan terjadi. Sementara ceiling adalah umur di mana testi gagal menjawab semua dengan benar atau mendapat skor minus sesudah keberhasilan terakhir. Alat tes ini mengukur wedge factor yang terdiri dari verbal dan performance test. Ada general comprehension, visual motor ability, arithmetic reasoning, memory dan concentration, vocabulary, dan verbal fluency. Yang kedua adalah SPM dan CPM. Perbedaannya, SPM atau Standard Progressive Metric ini merupakan alat untuk mengukur tingkat intelijensi pada dewasa, di mana yang banyak diungkap adalah faktor general atau J-faktor atau kemampuan umum seseorang. Tes ini adalah tes nonverbal karena disajikan dalam berbentuk gambar dan bisa juga disajikan secara individual atau klasikal dalam waktu penyajian yang dibutuhkan sekitar 30 menit. Alat tes ini tidak memberikan suatu angka IQ, akan tetapi menyatakan hasilnya dalam tingkat atau level intelektualitas dalam beberapa kategori menurut besarnya skor dan usia subjek yang dites, yang terdiri dari 5 grade. Sementara itu, CPM Color Progressive Matrix merupakan salah satu alat tes terbaik untuk mengatur intelijensi umum, di mana CPM mendeskripsikan kemampuan abstrak atau pemahaman nonverbal. Dipergunakan untuk mengukur taraf kecerdasan bagi anak-anak yang berusia 5 sampai dengan 11 tahun. Di samping anak normal dapat juga digunakan bagi anak abnormal atau mental defektif, di mana tes ini dapat disajikan secara individual atau klasikal. Bentuk tesnya ada dua, yaitu berbentuk cetakan buku dan yang lainnya berbentuk papan, dan gambar-gambarnya tidak berbeda dengan yang di buku cetak. Item disusun bertingkat dari item yang mudah ke item yang sukar. Tiap item terdiri dari sebuah gambar besar yang berlobang dan di bawahnya terdapat 6 gambar penutup. Tugas testi adalah memilih salah satu di antara gambar ini yang tepat untuk menutupi kekosongan pada gambar besar. Yang berikutnya adalah CVIT, Culture Fair Intelligence Test, merupakan alat ukur yang dalam mengungkap kemampuan umum seseorang dengan waktu yang relatif singkat. Dapat dipergunakan secara klasikal atau dalam kelompok dengan jumlah anggota 20 hingga 30 orang atau lebih di dalam suatu kelas. CVIT dirancang untuk memberikan sebuah estimasi kecerdasan yang relatif bebas dari pengaruh bahasa dan budaya. Tujuan dari CVIT adalah untuk mengukur fluid intelligence atau kemampuan analisis dalam situasi abstrak. Fluid ability ini dipengaruhi oleh crystallized ability.
Yang berikutnya adalah tes WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale yang diterbitkan tahun 1939 dengan nama Wechsler Bellevue Intelligence Scale atau biasa disingkat dengan WB. Kemudian direvisi dengan nama Wechsler Adult Intelligence Scale pada tahun 1955. Tes ini untuk mengukur potensi intelijen subjek dewasa usia 16 tahun sampai dengan 75 tahun atau lebih yang penyajiannya secara individual. Untuk bisa menyajikan tes WISE ini dengan baik, tester harus memahami dan melakukan petunjuk-petunjuk dalam manual tes ini dengan seksama dan teliti. WISE mengukur dua aspek kemampuan potensial subjek, yaitu aspek verbal dan aspek performance. Yang berikutnya adalah WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Alat tes ini diperuntukkan untuk anak yang berusia 5 hingga 15 tahun. Untuk usia di atasnya menggunakan alat tes WISE. Alat tes ini juga memiliki dua kelompok tes yang disebut kelompok verbal dan kelompok performance. Masing-masing memiliki 6 tes. Yang berikutnya adalah NST Nijmegen Schoolbeelkwamheid Test, disusun oleh Profesor F.J. Monk dan kawan-kawan, merupakan alat ukur untuk mengetahui kematangan aspek-aspek yang menunjang kesiapan anak masuk sekolah dasar. Dan pada NST ini terdiri atas 10 subtes. Yang berikutnya adalah Intelligence Structure Test atau IST. Tes ini disajikan secara individual maupun klasikal, diperuntukkan untuk subjek yang berusia 14 hingga 60 tahun, dan terdiri dari 9 subtes. Setiap subtes memiliki cara pengerjaan dan waktu yang berbeda, sedangkan hasil akhirnya merupakan grafik dan angka yang menunjukkan taraf kecerdasan. Instruksi sudah tertera di halaman depan setiap subtes.